Malam Pak Bombom, Huta Barat, selamat malam. Madia. Salam Madia. Kok tembok? Wih, mantap ada Pak Selamat Riyadi. Madia mau tanya diskusi sama Pak Selamat Riyadi. Orangnya pandai ini Pak Selamat. Malam Pak Selamat, selamat malam. Salam saudaraku Madia. Waduh, salam mempesona. Gimana saudaraku? Sehat? Salam juga, sehat, baik. Pak Ada Selamat. sesuatu yang mau disampaikan ya? Ini, Madia kadang-kadang bingung Pak Selamat. Menurut Pak Selamat itu, iblis itu ada kekuatan sendiri atau dikasih oleh Tuhan kekuatannya atau berdiri sendiri kekuatan iblis? Menurut ajaran Kristen bagaimana Pak Selamat? Boleh sedikit saya sela ya, Dit, sebelum kamu silakan, Pak Selamat silakan. jawab ya. Dit, silakan. Kamu harus mengerti dulu, Dit. Madia ini Madia. Kristen, Madia. Dalam agama Kristen iblis itu apa? Jadi kamu nggak bisa ujuk-ujuk kamu datang bertanya. Kamu harus menyamakan persepsi dulu, kamu jelaskan dulu. Jadi nanti Pak Selamat bisa menjelaskan. Iblis dalam agamamu apa? Dalam agama Kristen iblis yang kamu tangkap itu seperti apa? Baru kamu bisa lontarkan pertanyaanmu. Jadi persepsi kita sama dulu. Baru Pak Selamat bisa mantap. jawab. Mantap itu. Makanya ini tidak akan mantap. pernah ketemu. Iya mantap Kalau itu. Kita diskusi tentang iblis deh. Mantap. Saya senang Eternity, betul. Ya kamu jelasin tuh nanti biar Pak Selamat jawab gitu loh. Oke, Madia jelasin dulu untuk iblis kalau dalam saya sih posisi Madia ya. Madia, kalau saya sih jelas-jelas dalam tidak ajaran akan Islam. Iya, dalam ajaran Islam iblis itu dulu sebenarnya asalnya itu dari malaikat, tetapi malaikat yang membangkang dengan Sang Pencipta sehingga dia terkutuk. Begitu terkutuk. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Sabar dengar ini. Dulu. Sabar dengar. Media menipu lagi. Mana di kitab kamu ada malaikat jadi iblis? Mana? Tunjukkan ayatnya. Makanya belum selesai. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya udah. Nanti saya tunjukkan ayat ya. Kita kan open dulu, ya. Open dulu. Jadi kan nanti setelah itu Madia kasih tahu. Ya, jadi gini. Kita bicara tentang iblis dulu. Iblis itu adalah malaikat, ya, malaikat asalnya. Dia di dalam Quran surah Al-A'raf nanti Pak Bambang bisa lihat. Quran Al-A'raf ayat 11, nanti 12 itu bercerita tentang iblis ya. Asal usul iblis. Nah, kemudian di surah Ar-Rahman ayat 15. Kalau mau ayat itu banyak nanti Pak Bambang bisa buka itu. Surah Ar-Rahman ayat 15, surah Al-A'raf ayat 16. Nah, ini ceritanya informasinya di ayat ini iblis itu berasal dari malaikat yang kemudian dikutuk karena dia posisinya itu membangkang. Karena dia pada saat itu membangkang perintah Tuhan. Pada saat beliau, iblis-iblis itu tidak mau sujud kepada intinya gini, Adam. paham saya bisa nangkep. Iblis artinya jadi posisi itu iblis ini malaikat, ya. Malaikat yang menurut terkutuk, kamu yang terkutuk jadilah iblis. Paham, kemudian dia nggak usah diberi dipanjangin. kemampuan. Paham saya, Adit. Bentar Pak, kasih dulu Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Yang iblis, malaikat jadi iblis. Mana? Al-Quran berapa? Dari Al-A'raf ayat 12. Al-A'raf dari 11, 12. Al-A'raf itu surat berapa?
Saya nggak tahu. Al-Araf ayat 11 12. Al-Araf itu surat berapa ya? Pak Lidara. Pak Lidara, Al-Araf itu surat berapa? Pegugat. Ya. Al-Araf itu surat berapa? Al-Araf ayat 11. Ya, itu surat Al-Araf berapa itu? kalau nggak salah surah Al-Araf itu surah 3. Aduh, mesti buka lagi saya. QS berapa? Al-Araf ayat 7 kok QS 7 Pak Bom. QS 7. Ya, QS 7 benar. Ya, QS benar. 7. Pintar Madia QS 7. QS 7. Ayat berapa? QS 7 ayat 11. QS 7 ayat 11 12 itu informasi tentang asal mula iblis yang dikutuk oleh Tuhan karena dia tuh bangkang. Jadi posisinya iblis itu asalnya berasal dari malaikat, tapi malaikatnya Oke, saya layani aja. Stop, Madia. Nggak usah pakai macam-macam. Dia membangkang karena apa? Sebutkan. Karena tidak mau sujud sama Adam kan? iya, nggak mau sujud pada Adam, begitu. Tapi sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Oke, iya saya tahu, tunggu dulu. Makanya persepsi iblis di tempat kamu itu sudah beda dengan iblis di dalam Alkitab. Iblis Oke, kamu nah, bangkang karena nggak mau sujud Adam. Oke, silahkan dilanjut. Ya, sudah. Iya, oke, benar. Makanya, oke, saya tahu. Artinya kan sudah ada perbedaan. Iblis yang kamu kenal dengan iblis di dalam Alkitab sudah Loh, ini berbeda. beda Oke, ini. dilanjut. Iya, Sebentar. dilanjut. Ini ada malaikat dengan iblis, bukan iblis malaikat jadi iblis. Ada Coba baca itu bersujud, nanti 11, iya, 12. malaikat dan iblis. Iblis ini tidak mau bersujud, malaikat saja bersujud. Suruh dia kalau baca kita aja, beda. Pak Bambang. Suruh dia baca aja, Pak Bambang. Baca, ayo baca. Jadi gini Pak Bom ya. Baca, Iblis baca. itu dari Baca. malaikat bernama Azazil. Saya kasih tahu dulu informasinya. Baca sini, kamu Malaikat ketujuh yang ayat. bernama Aduh, ini Azazil. ayat kitab kamu, jangan saya baca. Ini kitab kamu, nggak boleh saya baca. Kitab kamu. Sungguh kami telah menciptakan kamu Adam. Kemudian kami ini yang keberapa nih Pak Bom? Yang ke-11. Nanti baca 11. lanjut yang ke-12 ya. Nanti Ya, lanjut yang kamu ke-12. baca. Jangan kamu baca. Sungguh kami telah menciptakan kamu Adam. Kemudian kami membentuk tubuhmu. Lalu kami katakan kepada para malaikat. Nah, kami katakan kepada para malaikat. Termasuk di dalamnya siapa itu? Malaikat Azazil. Yaitu asal mula iblis. Azazil namanya. Malaikat Nggak ada Azazil. dijelaskan di sini. Udah, terus saya baca. Bersujudlah kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Nah, iblis ini enggan. Nah, Ini iblis ini sudah dikonfirmasi nama lain daripada malaikat Azazil. Berarti iblis dan malaikat sini nggak ada malaikat yang jadi iblis. Iya, iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Berarti posisinya iblis ini Pak Bom, saya jelaskan dulu biar terserah Pak Bom lah. Udah paham, Dit. Artinya iblis menurut itu Islam, yang melayang-melayang. iblis Dit, itu Madia. pada para malaikat. Madia, Berarti termasuk bagian para malaikat yang kita bisa enggan nangkep kepada aja, kamu nggak usah sujud. takian Nah, di baca sini. ini. Ini kitab Langsung kamu. aja. Kamu baca aja udah, kita nanti mengerti aja. Ya udah. Nah, ini kemudian kelanjutannya. Dan Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sebagai kamu tidak bersujud ketika ketika Allah menyuruhmu sujud? Ya, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Madia, kita Ya, paham maksudnya Aku iblis itu engkau roh yang ciptakan dari api, gentayangan sedangkan kan. dia engkau ciptakan Kamu nggak dari usah panjang-panjang, kita tanah, paham begitu. maksudmu. Itu asalnya Ya. dari malaikat, Pak Bom. Nah, Ya. Nggak ada. dikutuk. Nggak tulis. Dah, sekarang Kristen gimana Kristen? Nggak ada. Menurut Ya, iblis. nggak ada. Paham kita. Ya, kita berbagi wawasan saja, Pak Bom. Nggak ada. Wawasan kamu rendah. Nggak usah wawasan kamu rendah. Jangan Ya, marah Kristen, gitu. Pak Izinkan Bom. saya jawab. Izinkan Kalau saya Kristen jawab ya. iblis gimana, Izinkan saya Madia? jawab. Silakan Pak Slamet. Jadi begini, saudaraku Madia. Ya, coba aku mau Pengertian dengar. iblis, oke ya, pengertian iblis di dalam Islam, saya sebut aja di dalam Islam dan di dalam kekristenan atau Alkitab itu sudah berbeda. Ya, pertama ya. Kenapa? Karena di dalam Islam iblis itu dianggap tidak taat, katakanlah memberontak itu karena tidak mau sujud dengan Adam. Ya, poinnya kan di situ. Ya kan, ini ambil Ya, poinnya ya, boleh. dulu. Boleh, salah Oke. satu poin yang dikeker boleh Ya. situ. Nah, salah satu poin kekerannya. Tapi di situ. akan berbeda dengan di dalam Alkitab. Ya, Gimana? malaikat itu memang iblis asalnya dari malaikat Lucifer.
Dia disebut iblis bukan karena tidak mau sujud dengan Adam, beda. Karena dia ingin merebut kemuliaan Tuhan. Ya. Makanya iblis di dalam Alkitab dengan Tuhan. Ya, ada itu nanti ada ayatnya. Merebut kemuliaan ada. Tuhan. Bro, congormu itu kok ditutup sebentar itu. Kenapa? Makanya dengarkan dulu. Kan kamu mau tadi mau tanya. Kalau tanya saya jawab. Ya, supaya kamu nanti nggak saya lucutin. Kalau saya lucutin nanti kamu malu. Ya kan? Saya ini masih berbaik hati dengan kamu karena kamu saudara saya. Kalau kita melihat peperangan malaikat iblis, yaitu yang dipimpin oleh Lucifer, ya, dengan malaikat Tuhan. Lucifer itu dalam bahasa Arabnya tuh Hilal bin Sahor, bulan sabit. Tahu? Nah, itulah lambang iblis. Ya, itulah lambang iblis, bulan Sahor itu ya, Hilal bin Sahor. Bulan sabit, itulah lambang iblis. Biar kamu tahu iblis di dalam Alkitab itu siapa. Lambangnya bulan sabit. Itu peperangan malaikat. Kalau nanti kamu baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 dan juga ada di Yesaya 14 ayat 12-13, itu ada semua ayatnya. Toh kalau saya tunjukkan pun kamu tidak percaya. Ya kan? Nah, itu nanti jatuhnya malaikat iblis itu nanti jawabannya di 1 Tawarik 16 ayat 26. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya kan? Ingat itu. Nah, sekarang akan saya bicarakan. Hal yang perlu juga kita ketahui atau kamu ketahui adalah bahwa iblis tidak sama dengan setan atau roh-roh jahat. Sekalipun dalam bahasa aslinya iblis adalah Satan. Namun iblis tidaklah sama artinya dengan setan. Ini harus kamu pahami dulu. Jadi dalam pengertian di dalam Alkitab itu membedakan antara iblis dengan setan. Iblis hanya ada satu, sedangkan setan itu ada banyak. Itu nanti jawabannya di 1 Tawarik itu tadi. Ya. Itu harus kamu pahami dulu. Jadi setan-setan adalah ante-ante atau malaikat-malaikat iblis atau anak buah iblis. Ya, itu nanti jawabannya juga ada di Wahyu itu tadi. Ya, yang datang ke bumi. Ya, supaya kamu paham. Jadi, malaikat yang turut memberontak kepada Tuhan itulah anak buah iblis, malaikat iblis. Ya, supaya kamu nanti tahu. Jadi dalam pemberontakannya kepada Tuhan, ternyata iblis tidak sendirian, dibantu oleh malaikat-malaikatnya, karena dia juga punya pengikut. Ya, itu nanti ada di dalam Matius 25 ayat 4. Di dalam 2 Petrus 24 dan Yudas 16 disebutkan tentang malaikat-malaikat yang berdosa kepada Tuhan dan ditawan di satu tempat yang dalam bahasa Yunani disebut Tartaros atau Tartaros. Ya. Hingga tiba hari penghakiman nanti bagi mereka. Jika demikian, berarti para malaikat yang memberontak itu ada banyak. Ingat ya, sebagian ditawan di Tartaros. Hingga tiba saatnya mereka dilemparkan ke neraka. Sedangkan sebagian lagi dilemparkan ke bumi. Itulah iblis dan setan-setan. Nanti akan digenapi di kitab Wahyu. Iblis itu akan muncul. Cuman saat ini kami, ya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, lagi mencari di mana dia munculnya. Ya. Namun sebagian daripada malaikat iblis sudah jelas, yaitu segala Allah bangsa adalah berhala. Ya, itu harus kamu ketahui dulu. Jadi supaya kamu paham, kalau kamu mau bicara tentang iblis, sekali lagi saya katakan di dalam ajaran kamu dan di dalam ajaran kami Alkitab berbeda, ya. Dan iblis sudah dikalahkan. Pak Selamat, ya. Bisa kita tiktok sedikit ya. Jadi gini ya, kalau dalam Islam kan karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, kalau dengan Pak Selamat tadi ajarannya kan karena iblis ingin merebut kemuliaan Tuhan. Nah, yang dia ingin itu dasarnya ini biar kokoh lah kita dulu kita kelarkan satu masalah. Artinya bedanya kan sudah iblis saya ingin sebutkan tadi. Tuhan. Kan sudah saya sebutkan, ya. Yang kemuliaan Tuhan belum, Pak. Wahyu tadi. Di Wahyu sudah. Intinya gini Wahyu loh, berapa? supaya kamu supaya kamu paham berapa? dulu. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ya, 12, itu nanti ada semua. Ya, saya bicara tanpa data enggak mungkin. Oke, satu lagi saya katakan. Satu lagi saya katakan, ya. Satu lagi saya katakan. Supaya kamu segera bertobat, saudaraku, saya kasihan. Supaya kamu mengenal keselamatan. Di sini sekali lagi saya katakan, kalau perdebatan hanya tentang ilmu, saudara Matias, sebenarnya saya tuh paling enggak suka. Itu yang pertama. Tapi saya lebih suka tentang keselamatan.
ya. Itu. Karena apa? Keselamatan itu lebih penting dari semuanya. Ya. Kalau hanya mau beradu ilmu dengan saya, bukan saya mau sombong, tidak. Ya. Saya berusaha menghilangkan kesombongan itu. Karena iblis itu dosanya karena apa? Karena kesombongan. Sedangkan manusia dosanya karena apa? Ketidaktaatan. Nah, kalau manusia sudah nggak taat, tunggu dulu, nggak usah bahas itu dulu. Tunggu dulu. Saya nggak ingin debat, sudah saya katakan. Ya. Enggak, kita kelarkan. Tunggu dulu lah. Oke, tunggu dulu. Saya tahu roh kamu tuh, saya tahu. Roh kamu itu roh pemecah. Ya, roh sombong. Ya, ingin adu ilmu, kesombongan, saya lihat. Dia mau belajar. Saya tahu kalau kamu mau belajar, dengarkan saya. Kalau kamu mau belajar, dengarkan saya. Ya, dengar ini. Kamu mau mencari keselamatan atau mau adu ilmu dengan saya? Sudah saya katakan, saya nggak mau adu ilmu dengan kamu. Masalah dalil iblis. Enggak usah. Percuma, kamu pun belajar nggak akan menerima. Pas Selamat disampaikan ini bisa bohong gitu loh. Makanya saya mau timbulkan masalah dulu ini satu kerak. Oke. Silakan. Kamu yang pembohong sama dia. Ya, saya bacakan dulu. Nanti kalau saya bongkar dulu. Oke. Kamu tahu nggak naga itu siapa? Saya bacakan ya. Wahyu 12 ayat 7. Saya bacakan kitab Anda. Saya bacakan kitab Wahyu. Yo, naga itu siapa? Ya, ini kita bicara iblis naga tadi kan itu siapa? ingin Yo, naga itu siapa? Dikatakan situ naga itu siapa? Naga ini bagian daripada iblis kan? Berperang kan? Nah, posisinya naga itu ini ular tua. Ya udah, Madia bacakan dulu. Madia bacakan dulu. Dengar ya. Ya, sekarang saya bongkar. Kenapa orang-orang Israel tidak pernah ambil firman Tuhan dalam goa? Kalau saya nilai mereka pernah kok Pak. Nabi Elia di dalam goa kamu ambil. Dia sembunyi. Dia dipanggil keluar. Bukan dia terima firman Tuhan dalam goa. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Tidak ada orang Nabi Israel. Kau penipu, pendusta. Itu Nabi Elia sembunyi dalam goa. Dia tidak menerima firman. Dengar suara firman Tuhan, langsung dia keluar. Langsung gunungnya diruntuhkan. Baca firman Tuhan baik-baik ya. Saya belum ketemu Pak Bom. Dalilnya dia keluar di dalam gua menerima wahyu. Mana dalilnya? Belum ketemu saya. Makanya kau belajar. Jangan dengar orang. Jangan dengar ustaz-ustaz bodoh yang kau dengar. Belum ketemu sama dia. Yang setahu saya di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 itu di dalam gua Nabi Elia menerima firman Elia. Terus apa? Terus coba ayo. Terus apa? Ayo. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Yo, kau baca. Oke, mari baca ya 1 Raja-Raja 9 ya. Baca. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Ia bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang. Iya, firman Tuhan datang kepadanya. Terus. Hai Elia. Apa? Ayo. Ya. Berarti di dalam dong menerima wahyu. Iya, firman Tuhan itu Tuhan menegur dia, bukan firman Tuhan dia terima firman, panggil dia. Baca baik-baik. Iya, ini sudah saya baca. Elia. Kau dengar? Saya tunjukkan ya. Saya tunggu juga. Coba yang di luar mana? Yang di luar. Ya sudah, sabar. Kau dengar saya, bukan kau hamba Tuhan. Kau penyesat. Setan kau. Kau setan. Jangan marah gitu Pak Bom. Kita kan bukan marah, kau setan. Kau setan. Kau anak setan. Pak Bom, berbagi wawasan sama setan. Kita berbagi wawasan saja Pak Bom. Kau berbagi wawasan, kau anak setan. Kau baca ayat firman Tuhan baik-baik. Madia. Oke, saya kembali Pak Bom ya ke Pak Selamat Riyadi nih, belum kelar ini. Nah, tadi Pak Selamat Riyadi kan mencoba mencari dalilnya di Wahyu 7 ayat 9 itu Madia baca tidak kenal. Sudah. Pak Selamat Riyadi enggak kenal loh ini dalil yang Anda sampaikan. Kamu jangan terlalu nanti masih ada dia. Nanti ada terusannya. Makanya saya bilang kalau saya tunjukkan pun dengar. Oke, silakan Pak Bung. Pak Selamat sebentar. Ini media sekarang bilang dia penipu. Media, kau dengar saya baca ya. Media kau bilang belum keluar gunung kan? Kau ini ya, kau lihat ayatnya ya. Makanya baca ayat itu jangan setengah-setengah, Abdul. Kau dengar ayat jangan baca setengah-setengah, Abdul. Kau baca ini. Oke, kau baca ya. Saya baca asli kau ya, Abdul ya. Abdul, kau baca nih, kau lihat ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Di sana tuh Elia masuk, maka firman Tuhan datang kepadanya. Bukan dia menerima firman. Dengar, firman Tuhan itu perkataan. Tuhan tegur Elia. Demikian. Ini firman Tuhan yang turun kepada Elia ada nih.
apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, berarti firman Yang Tuhan dikatakan yang firman itu. Tuhan itu dia berkata-kata kepada Elia, bukan menerima firman Iya, Tuhan apa. betul. Itu yang Oke? Madia yakini, firman Tuhan. Kau lihat ini, kau lihat saya, kau lihat saya ini. Madia yakin. Lihat saya. Kau ini harus diharti. Kau lihat ini. Kau lihat ya. Jawabnya, ini jawab Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Makanya Elia lari sembunyi. Kau lihat ini, lihat ini ayat 11. Kau baca ayat 11 ini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Elia, kau keluar. Kau baca ayat firman Tuhan kan enggak? Jadi gini Pak Bombong, firman Tuhan itu kan Apa? perkataan Tuhan. Keluar, firman Tuhan itu perkataan. Elia, keluarlah. Pak Bobong, Firman saya tutup Tuhan itu mulutnya dulu si perkataan, Aditya. datang ke Aditya, berdua dengarkan itu, saya, Pak. Aditya. Alasannya Dengarkan, perintah saya firman jawab. Tuhan, ya. Aditya, Lagi. saya tutup mulutmu dulu. Congormu Saya tutup itu mulutmu bagus. dulu. Sudah dikarung. Makanya kau Firman jadi itu Ustaz. perkataan, Dengar Pak penjelasan Bombong. Tuhan. Parah lu. Firman itu perkataan. Memfitnah, Jadi penipu, itu sudah tadi artinya pada firman saat firman Tuhan. datang Oke. ke dalam gua. Oke, saudaraku. Dengar ya. Aduh, botol Abdul. Ayatnya saya kasih biar Madia dikarungin. Biar Madia dikarungin. Aduh, dikarungin Madia sudah dengar ini. saya. Dengar saya. Buka Ayo, Yesaya ayat 14 ayat 12 sampai 14. Oke, buka. Iya, buka. Pas Ya, Ahmad tadi oke, kan ya, sudah. berarti Yesaya, gagal buka. Buka. Diam. Oke, Madia diam. Kamu tuh Diam dulu, Aditya. Kalau Ya, Madia dengar ya. gantian. Dengar. Kamu kan ingin tahu jawabannya toh? Di ayat berapa? Makanya saya kasih jawaban. Di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kalau kamu masih Yesaya. banyak tanya lagi, demi Tuhan saya katakan, besok kamu nggak tahu saya apa yang terjadi. Tuhan sendiri yang Iya. berperkara sama kamu. Ya, ingat itu ya. Kamu sudah menghujat Roh Kudus. Baca Kalau itu Bapak Yesaya. sendiri kan ngasih dalil tadi Wahyu 12 7 sampai 9 ternyata tidak ada informasi di situ. Bukan Iblis begitu. untuk Saya kan menyebut tadi Tuhan. Oke, udah tak jawab itu, tak jawab. Itu jawabannya. Ya, Coba tak mana? jawab. Coba bacakan Pak. Silakan aku mau Yesaya Anda baca itu. sendiri, Iblis. baca sendiri. Baca sendiri. Yesaya 14 12 sampai 14. Oke, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Mana redaksi iblisnya ingin merebut Terus. Congormu. Engkau yang tadinya berkata Baca kepada terus. dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit dan pertemuan jauh di sebelah utara. Mana iblisnya Terus sini? ini. Mana Terus. iblisnya? Aku Ya. hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu. Sebaiknya di dalam dunia orang mati engkau diturunkan di tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah udah, nggak ada iblis di sini Pak. Oke. Mana iblis merebut kemuliaan? Iblisnya nggak ada di Makanya sini. kalau kamu itu nggak tahu dunia roh, dijelaskan kayak apapun sampai mati pun kamu Nah, ya kita sampai sesuai membusuk dengan mulutmu, teks, ya Pak, saya sesuai katakan teksnya, ini saya udah baru nggak kita sabar melihat konfirmasi. kamu. Saya melihat roh jahat di dalam dirimu. Ingat itu. Saya bisa melihat. Dirimu sudah dipenuhi dengan kenajisan. Iblis sudah ada di dalam dirimu. Ya, jangan Ingat itu. begitu, Pak. Nggak boleh. Betul, saya Kita katakan. kan berbagi Saya wawasan katakan sekali saja, lagi, Pak, saya sudah Pak. melihat. Kamu bukan mencari wawasan, tapi iblis dalam dirimu. Saya berapa kali sudah Bukan, sabar Pak. sama Kita kan kamu. berbagi wawasan iblis Ya. di dalam Islam dan iblis menurut Wawasan, Bapak. Nah, dari posisi ini kan wawasan. iblis menurut Bapak ini Tidak ngambang. ada wawasan. Iblis menurut ajaran Bapak Percuma ngambang. tidak. Ini apa Madia, posisinya? tapi Bila percuma. wawasan. Saya melihat iblis kamu. Dikasih Tahun ayat pun 90. ngepot. Madia. Silakan Pak Bom. Tahun 90. Silakan. Madia, tahun 90. Kenapa sampai perang Teluk? Ayo wawasan. Saya tanya. Teman-teman semua dengar ya. Madia, kenapa sampai perang Teluk? Ya karena Amerika ingin menjual senjatanya, dijual ke Irak, begitu Pak. Kenapa? Amerika ingin menjual senjatanya ke Irak, biar laku senjatanya dibuat perang antara Iran dengan Irak. Oh, tahun 90 kamu di Dia mana, di Madia? Jordan. Dalam perut kan atau masih belum lahir atau sudah lahir? Hah? Gini Pak, itu politik Amerika ingin jual senjata pada saat itu, maka begitu. diadu Amerika Irak sama Iran.
Oh begitu. Tapi Amerika pro ke Irak pada saat itu. Ada media, kenapa ada orang botol kayak kau? Ada media katanya wawasan pintar. Oke, kembali dulu ke iblis ya Pak. Saya mau diskusi sama Pak Selamat tadi. Ada botol lah. Pak Selamat, Pak Selamat. Aduh. Saya bicara sama Pak Selamat dulu. Kita kelarkan masalah iblis Aditya, ini, saya Pak. jawab Aditya. Ini bicara rohani ya. Saya nambahin. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu bicara rohani nggak bisa, jangan sampai membuat saya kata-kata keluar jelek ya sama kamu ya. Ingat itu ya. Pak Selamat, Demi kita Tuhan bicara saya sama katakan. tentang iblis ya, Pak Selamat. Boleh kita Oke, bicara lagi oke. sama iblis. Cukup Nah, Aditya, ini satu cukup lagi, Pak Aditya. Selamat. Di otakmu Pak nggak ada Selamat. rohani Aditya. Di otakmu nggak ada rohani. Saya lihat di otakmu nggak ada rohani. Di hatimu Nadia, pekat. sama saya. Iblis sudah ada dalam dirimu. Kita berbagi Ingat itu wawasan ya. saja, Pak Selamat. Sekarang Tahu dengan nanti eternity. dia kan bisa berubah. Tidak bisa, wawasan nggak bisa. Rohani tidak bisa dengan wawasan otakmu yang udah kotor, penuh kenajisan. Loh, kok Hatimu begitu? yang Kita udah penuh bicara iblis. berdasarkan Nggak bisa. dalil, Pak Selamat. Ya. Ini Sekarang udah mau dalil ditanya kamu sama Pak ngotot. Selamat boleh. Ya, Pak Selamat nggak mau dia usah. tanya nih, Sama satu lagi. eternity. Percuma saya Madia, ngelayanin Madia, iblis. Madia. Demi Tuhan saya Madia, katakan, saya, percuma Madia. saya ngelayanin iblis. Pak Selamat, Ya, ini saya kan udah melihat posisinya Pak kegelapan. Selamat. Pak Udah, Selamat udah, boleh biarkan dengar. yang lain. Di situ ada Madia, Raja Selamat. Kafir mana? Dicuekin. Raja Kafir mana? Pak Selamat tolong dijawab dulu. Kalau Pak Selamat anti dengan iblis, kenapa ajarannya diikutin? Saya tanya, Pak Selamat, kenapa ajarannya Anda ikutin? Dengar di Yohanes 13 ayat 2, iblis membisiki Yudas itu aja ikutin sehingga terjadi penyalipan. Melibatkan iblis. Kamu Tolong dijawab kenapa Pak ikut Selamat. iblis dalam goa? Hah? Nggak usah lari-lari, nggak usah lari-lari ya, Aditya. Tolong Iblis dijawab Dalam dulu. dirimu ada iblis. Iblis Ya. banyak dalam goa loh. Kenapa Ada kamu ikut iblis. iblis dalam goa? Sehingga tersalib. Tolong dijawab dulu Aduh. mengapa Anda Haleluya, bilang haleluya, Aduh. haleluya. Kamu bisa Tidak menjawab ada semua Tuhan kalau selain saya kasih tahu, Yesus. Madia. Ingat ya, tidak ada Allah Pak selain Selamat Yesus. tolong dijawab Ingat dulu Pak itu ya. Selamat. Mengapa Anda Madia, mengikuti Madia, di Madia, Yohanes kamu bisa 13 jawab ayat semua, 2, Madia. iblis membisiki Saya Yudas sehingga tidak Yesus mengikuti, tersalib. Madia, saya Tolong tidak dijawab. mengikuti itu. Saya mengikuti Yesus. Saya mengikuti Yesus. Iya, Tahu nggak? Yesusnya tersalib gara-gara iblis dibisiki Yudas, membisiki Yudas sehingga Yesus Iblis tersalib. lagi. Oh, salah. Satu Kamu salah lagi. menafsir. Tolong Itu jawab kan dulu, otakmu yang udah kotor. Itu kan otakmu yang Itu Loh, udah jadi kotor. iblis itu. itu perannya di Yohanes 13 ayat 2 sebagai apa? Saya tanya. Iblis di Kamu Yohanes sudah 13 ayat 2 sudah baca perannya sebagai apa? Abdul sudah baca Matius 16 ayat 23 enggak? Belum, Kalau Pak. otakmu Belum. udah Apa kotor, itu nggak gimana? bisa nih? nyambung. Coba. Kamu membahas Coba. Alkitab. Dengar ya, Kalau dengar kamu ya. membahas Alkitab, nggak bisa. Dul, udah pasal Ya. dengar. Iblis membisikkan sesuatu di Yudas itu sudah Iya, ya. dibuatkan. Makanya saya tantang Oh, kalian. sudah direncanakan. Iya, iya. Bukan rencana beda dengan nubuatan. Nubuatan itu Dibuatkan sudah apa itu? mengetahui. Goblok. Nubuatan itu sudah mengetahui akan terjadi. Oh, saya sudah pernah nubuat Anda kan akan terjadi kan? Anda akan gitu. mengalami nubuatan saya. Saya percaya dalam nama Yesus. Kau akan Oh, mengalami. jadi penyalipan Amin. itu Paham? asal dengar. campur tangan iblis Dengar, yang dibuatkan. dengar. Tuhan melibatkan Yesus itu Tuhan. Dia tahu Iya, iya. kalau iblis itu ada dalam Yudas. Yesus tidak mau usir. Oh, Yesus pingin tidak mau usir. melibatkan iblis gitu ya, penyalipan itu ya, pingin Bukan. melibatkan iblis maksudnya. Yesus Jadi tahu gimana? dia tidak mau usir. Yesus tahu dia tidak mau Jadi usir. apa fungsinya? Bayangkan, saya Fungsinya tanya. iblis Oke, Yohanes saya 13. tanya. Oke, sekarang saya tanya. Iblis kenapa ada di Petrus? Kenapa Yesus tidak usir? Ayo, Yesus usir. Ayo, sebentar. Kamu bayangkan Nggak tahu, Oke, Mak, sebentar, dia saya kasih ayat. nggak tahu Udah. kenapa, apakah ingin Udah, melibatkan Dul, iblis, Dul, nggak tahu. Dul, ini sekarang ya. Dia, Iblis sama ada saya di sama dia. otak kamu kan wawasan, ya wawasan kamu. Iya, menambah wawasan saja Ya. kita. Apakah Ya, benar wawasan ajarannya kamu tidak kan melibatkan pekak. iblis ini? Ya, wawasan kamu kan pekak. Nah, kamu baca ini. Ayo, bacain dulu. Kenapa ini? Maka Ini Yesus Yesus berpaling usir dan berkata kepada Petrus, enyahlah Ah. iblis. Nah, engkau Ah. satu batu sandungan bagiku, Ah. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pertanyaannya. Kenapa iblis ada di Petrus, Yesus usir? Nah, kan aneh kan? Pada saat iblis membisiki Yudas, iblis atau Tuhan mau membolehkan sehingga tersalib Yesus. Nah, kan aneh ini. Kenapa ada Ya, dua karena posisi kau yang botol. saling bertentangan? Karena Gimana kau itu? botol. Tahu botol enggak? Nah, Bukan mengkorelasikannya gimana nih Pak? Bukan kolerasi. Wawasanmu saja saya tanya. Kau bilang sok pintar, wawasanmu pintar. Saya tanya kenapa perang Teluk terjadi? Kenapa perang Teluk terjadi? Kau bilang Amerika jual senjata. Aneh sekali. Berarti kau botol. Cuma tahu dalam gua saja. Makan buah kurma saya terus kau di padang pasir. Iya. Makanya Jadi belajar gimana itu? sama orang. Belajar dunia Belajar. luar. Wawasan apa? Mau baca Alkitab orang saya nggak ngerti. Wawasan saja mengenai teknologi, mengenai hidup dunia. Wawasan aja bingung-bingung. Baru bicara Alkitab. Wawasan apa? Jadi gimana Wawasan Pak PH. Bung?
Pak Bambam itu Nadia, gimana itu jawab boleh, Bagaimana kita mau jelaskan Alkitab? Kau bilang wawasan. Nah, wawasan kau masih cetek sekali baru bicara wawasan. Baru bicara kitab, bicara Irak, saya kenapa perang Irak? Kau tahu Kuwait? Iya, dia pengen jual senjata Amerika itu, Pak Bambam. Kuwait itu negara apa? Kuwait itu negara apa? Ayo, Kuwait itu negara apa? Kuwait itu negara Arab Saudi sana, daerah Arab, Jazirah Arab. Nah, makanya Oki itu rapat. Sebelum negara Arab itu menyerang Irak, mereka rapat. Mereka sidang. Semua anggota itu sidang. Terpaksa Amerika ambil alih. Bantu itu negara Arab, hajar itu Irak. Belajar itu sejarah. Asal mulanya kan Amerika kan pro Irak, berteman sama Irak. Tidak. Pro mana? Dia pada saat dia dengan Iran itu pro Irak, dijual senjata ke Irak, Pak Bambam. Nah, habis itu dia mau jual senjata ke Iran, nanti pro Iran juga. Bukan, dia bolak-balik produk senjata. Saya tanya. Begitu dia. Yang punya senjata kimia itu siapa? Ayo, yang punya senjata kimia siapa? Amerika nuklirnya. Amerika itu punya senjata nuklir. Dia bisa yang kasih hantam yang hantam Irak dengan Iran itu perang senjata kimia itu tahun berapa? Kau sudah lahir, tapi kan itu tidak terbukti pada saat diinvasi Amerika ditemukan bangsa Iran kau dengar bangsa Iran itu banyak mati loh gara-gara kelakuannya Irak loh. Dia pakai itu senjata kimia hantam Iran. Tapi itu Amerika pro ke Irak loh Pak Bambam. Amerika pro ke Irak. Pro ke Irak. Dia dukung Irak loh pada saat itu. Saddam Hussein didukung Amerika pada saat wawasan, dia dengan Iran. Kasihan nih, kenapa kamu nih wawasan sekolah di mana sih kamu? Dia belajar dari informasi. Aduh ya sudah. Kepala saya sakit. Aduh. Jadi gimana Pak Selamat ini? Pak Selamat, aku mau diskusi sama Pak Selamat ini. Pak Selamat, halo Pak Selamat. Sama saya gimana, Madia? Ya, jadi gini, Pak Selamat, ini kan Madia, posisinya suka baca di live chat, Madia. Baca di live chat, udah. Saya nggak ngelayani kamu. Karena saya udah melihat semuanya kok, ya. Kita bicara tentang setan iblis tadi. Ya, tolong gimana? Gini, di Yohanes 13 ayat 2 itu. Iblisnya ada di kamu, Madia. Tidak usah kau bicara. Madia, iblisnya ada di kamu. Ya, saya katakan ini, saya bernubuat iblisnya ada di kamu. Berbagi wawasan saja. Enggak, saya bisa lihat ada di kamu. Ya. Kamu dengar nggak? Oke, udah. Lihat di live chat. Hati-hati kamu ya. Belum dijawab kalau ada jawab berarti ada membenarkan di Yohanes 13 ayat 2 melibatkan iblis. Melibatkan iblis. Tolong dijawab dulu nih, tolong dijawab. Jawab apa? Itu sudah botol jawabannya itu. Tadi saya sudah kasih jawabannya di situ. Enggak, jawabannya iblis terlibat apa tidak dalam penyalipan? Tolong Anda belum kelarkan ini. Iblis terlibat iblis itu supaya penyaliban itu supaya dosa manusia itu ditebus. Berarti Anda mengakui iblis terlibat dalam penyaliban. Berarti kawan-kawan mengakui di Yohanes 13. Saya tanya sama Yu. Kau berani lawan iblis? Kau lebih berkuasa daripada iblis? Ya, Madia, bukan masalah berani atau tidak, Pak Bambam. Kita buat. Kau berani melawan iblis? Ya harus dilawan Pak Bambam, iblis. Kau bisa lawan iblis, berperang lawan iblis? Ya, kalau dalam Islam iblis itu dilawan dengan bacaan itu sudah. Oke, kau bisa lawan iblis. Kau bisa lawan. Iblis itu kan menyesatkan manusia. Kau baru lawan setan-setan kecil saja. Pocong datang, kuntilanak datang, Gundurwo datang aja kejar kau lari. Kau bilang iblis. Ayo, kau tidak tahu iblis itu siapa? Iblis tuh, kau dengar, iblis tuh bisa bikin orang kebal. Iblis tuh bisa bikin orang putus tangan, sambung kebal. Kau punya apa? Apapun itu alasannya, iblis menyesatkan akidah orang, keyakinan orang, Pak Bambam. Iblis punya nama itu setan, Gundurwo, itu satpam iblis. Iblis itu memang harus dilawan karena iblis itu berusaha menyesatkan, bukan ditemani, bukan ngikutin. Kau lihat iblis nanti kau lari. Tadinya di gua Hira. Masa kalau takut sama iblis itu hanya Tuhan. Yang bisa lawan iblis itu hanya Tuhan, bahkan bukan kau media. Kau tuh hanya orang bodoh dan melawan iblis karena Tuhan itu Maha Kuasa, Pak Bambam. Saya dari dulu malas bicara dengan kau karena kau tuh sudah dikasih jelaskan 1000 ayat juga nggak bisa. Orang capek. Pak Bambam, saya tanya, apakah iblis mempunyai kekuatan melebihi Tuhan? Ya, iblis karena dia malaikat pembangkang.
Kau tidak Terus baca tadi di kalau Yesaya. gitu, Tadi kalau tidak tuh baca kenapa Yesaya dia 14 ayat 12. oh, berarti iblis mempunyai kekuatan selain kekuatan Tuhan ya, mempunyai kekuatan juga gitu ya. Aduh, Iya, ya nggak apa-apa kau kita ini. berbagi wawasan ya, berbagi Iblis, wawasan. saya tanya sekarang, yang kuasa roh-roh angin semua ini, iblis punya kekuatan kerajaan. Jadi gini Pak Bom, pada Penipu. hakikatnya Tuhan, iya ya, Penipu, oke, saya mari nggak jelasin dulu, mari layani jelasin. kalian. Iblis, Dit, lu iblis itu takut roh sama penjahat, gue, Dit. ada roh jahat nggak di dalamnya? Dit, Madia, lu Iblis takut punya sama kerajaan gue, nggak? Madia? Ya, apapun Iblis punya alasannya ya kerajaan nggak? betul. Kau Betul, nih aja. punya kerajaan. Kau Iblis punya iblis kerajaan, kecil betul. yang dalam dirimu Betul. saja mau penakut saya begini. Betul, iblis punya kerajaan Pak Bom. Jadi gini Pak Bom. Ya udah, Kalau nggak usah Pak kamu Bom dialog tadi sama mengatakan, internet nih. Kamu dialog sama kalau Pak internet Bom aja, tadi sama mengatakan saya malas iblis itu layani ada kamu. kekuatan Madia, sama saya, sama dengan Madia. Tuhan, bisa ada Ya kekuatan sama lain, internet berarti aja Tuhan udah, yang maha sama kuasa. internet. Ya, Semua malas keluar gue, dulu Madia, biar Madia. Pak Tuhan yang Eternity maha sama kuasa. Madia. Ya, Ya, ya. semua keluar dulu biar Pak Eternity. Ya, semua diam dulu. Ya. Ayo Pak Eternity silakan. Madia. Madia. Halo, halo Madia. Halo, kita kelarkan masalah iblis ini Pak, belum kelar dari Iblis, tadi nih. oke. Artinya kawan-kawan Oke ini ya. mengikuti ajaran Yohanes 13 ayat 2 atau tidak? Enggak, saya nggak mau Melibatkan terlalu iblis jauh dalam dengan pengalihan. alibimu. Saya mau jelasin iblis saja. Iya, ya, Jadi, oke, boleh. Silakan. kalau kita lihat Roma 16 ayat 20, ya, saya satu ayat aja saya ambil ya. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertaimu. Itu ada kata iblis kan? Iya. Oke. Saya terangin ya. Kalau saya terangin, kalau kamu nangkap, kamu nanti bisa sampai ke Wahyu tadi, Wahyu 20 dan semuanya di Alkitab kamu akan mengerti. Tapi kamu simak baik-baik ya. Jadi, kata segera menghancurkan iblis, artinya di bawah kakimu di ayat tadi, kalau kita mau menyimak ini, berdasarkan Kejadian 3 ayat 15, saya bacakan aja ya biar nggak capek-capek buka. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu ya, dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini kan janji kedatangan Mesias yang akan menginjak kaki iblis. Ya kan? Jadi, bahwa Yesus, Mesias ini, yang akan mengalahkan iblis, itu nanti juga ada di 1 Yohanes 5 ayat 18-20, saya bacakan ya. Kita, biar kamu jelas ini, di ayat ini banyak keterangan soalnya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Perhatikan. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Perhatikan kata si jahat tadi ya. Tidak dapat menjamahnya. Ayat 19 ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Orang Kristen ini berasal dari Allah nih. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, iblis. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan yang kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus, dialah ada Allah yang kekal dan hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi ada suatu janji dan tanggung jawab yang mengagumkan dari Allah itu ya. Dari Allah orang Kristen itu. Nah, dalam konteks tadi, setan, iblis mendalangi itu kebingungan dan perpecahan. Yang disebabkan sekarang ini atau zaman dulu guru-guru palsu yang menyebabkan gereja kehilangan fokus pada amanat agung. Jadi guru-guru palsu yang hatinya iblis atau keinginan-keinginan kamu yang tidak berdasarkan keinginan-keinginan kesenangan dunia, disitulah yang disebut iblis, Madia. Paham ya? Itu iblis menurut Kristen. Nah, kalau Madia tadi, sekarang masalah kemuliaan ya. Di 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, ini masalah kemuliaan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Selanjutnya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Ibrani 1 ayat 3 dikatakan ini kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah. Ini firman Tuhan maksudnya. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya, Alkitab, yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa dan seterusnya. Kita sekarang kamu udah ngerti iblis ya, menurut Alkitab ya. Menurut Alkitab kamu mengerti iblis. Nah, kalau kamu tadi bertanya di ayat Wahyu, jawabannya saya buka di Yohanes 1 ayat 5. Kenapa ada di gua-gua? Di Yohanes 1 ayat 5, coba Pak Bom bisa dibuka kalau bisa. Dan saya bacakan aja Dit ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah artinya di dalam gua-gua. Firman itu ada di dalam, artinya firman itu bisa masuk ke dalam gua-gua, ke dalam kegelapan, ke dalam hati kamu itu yang ada iblisnya gitu loh. Nah, masalah kemuliaan ini adalah rahasia atau pesan Tuhan kepada umat Kristen, Madia. Bahwa tadi saya menarik juga dengan pertanyaan dengan Pak ST tadi. Bahwa dia merasa bahwa Allahnya sama, jadi dia 50-50. Ada perbedaan antara agama Kristen, ajaran Yesus dengan semua agama di dunia ini. Kenapa? Yesus di situ mengatakan bahwa rahasia, bahwa Alkitab itu menyingkapkan segala sesuatu tentang kemuliaan Allah. Gitu loh. Jadi, tadi Pak JT mengatakan bahwa dia juga sudah bahagia. Ada perbedaan antara orang Kristen, Madia, yang mengikuti Yesus. Karena ada janji di situ bahwa Tuhan akan, pada waktu Yesus disalib, dia akan meninggalkan damai sejahtera itu dan sukacita. Apa perbedaannya? Pertanyaannya. Perbedaannya mungkin kalau misalnya Madia memiliki barang sesuatu atau tinggal di tempat yang indah, berjalan ke suatu tempat, itu bahagia. Tapi ada rahasia yang bikin kamu bahagia itu dari pagi, malam, besok sampai ke pagi lagi. Kalau kamu itu merasa bahagiamu karena Yesus itu mengasihi kamu dan kamu harus mengasihi semua orang. Karena Yesus sudah sayang ke kamu. Itulah rahasia. Kalau kamu sudah berjalan di situ, kamu disitulah kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Bahwa tidak semua orang bisa menceritakan itu selain orang yang mampu yang bisa mengikuti itu. Dia tidak dapat mengatakannya lagi. Karena hanya dia dan Allah yang tahu. Itulah janji Alkitab firman Tuhan melalui Yesus. Nah, teman-teman, sekarang mudah saja, sudah simpel saja. Dia sudah tahu yang disebut iblis tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk ayat selanjutnya yang ada kata iblis dan kata ada gelap dan terang, disitulah kalau kita kembali ke Kejadian 3 ayat berapa tadi? 15 tadi, 15. Itulah semuanya dimulai dari situ. Jadi semua jawabannya akan ketemu di situ. Ya, kira-kira Madia nangkep nggak yang saya jelasin? Jadi gini ya, Pak. Jadi poinnya gini. Stop. Sudah nanti aja. Sampai suruh kau baru masuk, Pak. Oh iya udah oke. Makasih Pak Bom. Pak Slamet. Oke. Ya Pak Bom. Pak Slamet pimpin doa tutup ya. Di sini sudah matahari terbit. Kita berbagi wawasan saja. Salam semua diskusi. Pak Slamet pimpin doa ya. Kita bubar saja udah ya. Udah mau istirahat ini. Pamit semua. Udah 2 malam Oke. Selamat malam. Berdoa dulu baru kita closing statement. Berdoa dulu Pak Slamet pimpin doa. Semoga adem dia ngerti dia. Oke. Baiklah, mari kita satukan hati dalam doa, ya. Terima kasih Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dalam kebenaran kasih Kristus. Terima kasih Bapak, malam ini Engkau sudah izinkan dalam waktu yang begitu panjang untuk memberitakan kebenaran-Mu, untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu. Kami mengucap syukur kiranya Engkau berikan kesehatan buat Pak Bumbung, juga buat Pak Huta Barat, Pak Sang Penggugat, Pak ST Limbung, Pak Stefanus, Pak Damai Sejahtera, Pak Eternity, Pak Lidara, dan semua yang ada di rumah maupun di luar rumah kiranya Engkau jamah hatinya supaya mengenal kasih karunia-Mu dan sukacita-Mu. Kami percaya ya Bapak, tidak ada yang sia-sia apa yang ditabur di malam hari ini, sepanjang malam ini dan sehari ini. Kami percaya semua untuk kemuliaan Engkau. Dan kami percaya ya Bapak, memang tidak mudah untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Karena memang banyak sekali roh-roh jahat yang berusaha untuk
menghalangi agendamu, yaitu untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, kami musnahkan segala kuasa iblis yang mungkin digerakkan iblis untuk mencelakakan kami. Semuanya digantikan oleh kuasa Yesus Kristus yang membungkus diri kami sekalian. Segala macam rancangan kecelakaan ataupun musibah oleh si iblis harus dipadamkan dari diri kami sekalian. Kami mengucap syukur ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami musnahkan berbagai sihir iblis yang masih tersisa dan mengikat di antara sebagian yang ada di room maupun yang di luar room yang belum mengenal tentang keselamatan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Mohon supaya Roh Kudus menelisiki pikiran-pikiran kami dan juga mereka, meluruskan yang sudah dijanggalkan oleh iblis dan sihir iblis. Di sana dimasukkan orang-orang yang memang masih dipakai iblis untuk mengocoh kami, untuk menghalangi agenda pemberitaan firman Tuhan tentang kasih karunia. Kami mengucap syukur ya Bapak, kiranya semua yang hadir di room maupun di luar room, siapapun yang melihat dan mendengarkan channel Pak Bum Bum ini, senantiasa Engkau berikan kekuatan untuk senantiasa terus memberitakan Injil keselamatanmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kami ya Bapa, tolong kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik untukmu, untuk kemuliaan-Mu. Tak luput kami berdoa juga berilah keselamatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami mungkin yang masih ada terbaring sakit atau mungkin dalam keadaan yang kurang fit, pulihkanlah. Juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada sebagian yang mungkin kehilangan pekerjaan atau dalam ekonomi kurang, kiranya Engkau sendiri yang memberikan penghidupan yang layak bagi mereka. Kami juga mohon ya Bapak kepadamu, teguhkanlah juga para pemimpin kami, khususnya Pak Presiden Jokowi dan wakilnya, dan juga para menteri dan wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Memperhatikan kami dengan kasih Kristus, kami yang minoritas ini. Kami juga khusus berdoa buat saudaraku tadi Setiawan atau ST, kiranya Engkau jamah hatinya, kiranya Roh Kudus pimpin hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saya juga berdoa khususnya buat saudaraku Madia. Saya melihat ya Bapak, memang masih ada roh yang membelenggu dirinya, hatinya, bahkan berusaha untuk mengocoh kami, menyebarkan satu pertengkaran dalam arti mempecah belah untuk menghina Engkau, untuk menyelewengkan firman-Mu dengan penafsirannya sendiri. Namun kami tahu ya Bapak, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunilah si Madia, buka hatinya untuk mengenal Engkau, mengenal jalan keselamatan. Terima kasih ya Bapak, terutama saat ini kita bisa bergabung di channelnya Pak Bum Bum, kiranya dalam pemberitaan firman-Mu untuk memberikan segala yang terbaik. Kiranya firman-Mu hari ini bisa memberi kekuatan kepada kami anak-anak-Mu yang luar biasa, ingin selalu memuji Engkau, menyembah Engkau, dan ingin memberitakan Injil kasih karunia. Ajarlah kami ya Bapa, supaya tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Biarlah segala bentuk lika-liku kehidupan yang kami alami, bahkan mungkin ada kesesakan yang kami alami, bisa membuat kami selalu mengandalkan Engkau ya Bapa, dan berharap hanya kepada Engkau saja ya Bapa Surgawi. Kami masih banyak ya Bapa sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Namun Engkau tahu isi hati kami, pribadi lepas pribadi, kiranya Roh Kudus sendiri yang membawa doa kami ke hadirat-Mu. Kami sudah berdoa ya Bapa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yang kudus, yang suci, yang selalu kami menjadikan sandaran bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Selamat. Oke, terima kasih Pak Bum Bum. Dan semuanya yang sudah hadir ya. Mohon maaf tadi saya memang sore ada itu ikut apa sama Pak Bambang Nursino. Ya. Jadi jam 7 sampai jam berapa tadi, hampir jam 10 ya sharing-sharing dengan beliau di acaranya beliau. Terus habis itu saya diundang lagi ke channelnya Pak siapa tadi? Albadrus atau siapa? Haleluya. Baru bisa masuk ya, Albadricius ya. Oke, terima kasih saudaraku semuanya. Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada satu kata saya yang kurang berkenan, mungkin agak sedikit kasar hari ini karena
memang malam ini saya melihat peperangan roh yang luar biasa. Ya. Tapi puji Tuhan, semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri yang mengendalikan. Sekali lagi saya mohon maaf buat saudara Kumadia, mungkin kata-kata saya terlalu kasar. Itu semua tidak ada maksud jahat. Semuanya untuk kebaikan saudara Madia dan keluarga, supaya mengenal kasih Kristus. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Bumong, Salam semuanya yang semuanya, hadir. Opung, semua sang penggugat. Selamat tidur ya teman-teman. Gitu ya, Makasih damai banyak. sejahtera dan apa lagi? Tidur. Dan Stefanus ya, Tuhan berkati, shalom. Amin, amin, Duduk. shalom. Duduk. Mari semua shalom. Shalom.